Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaannya, studinya juga, dan karirnya juga. Untuk episode kali ini teman-teman, gua bareng Karin lagi nih. Jadi kalau kalian melihat di podcast ini ada Karin, biasanya kita bakal ngomongin kriminal yang ada di Jepang. Iya. Jadi yang belum tahu Karin ini siapa, jadi Karin ini kerja menjadi jurnalis di salah satu media internasional, media Jepang internasional yang ada di Tokyo gitu. Jadi punya link sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau menemukan kasus-kasus aneh atau menarik, biasanya gue bakal bahas bersama Karin. Untuk episode kali ini kita membahas yang kayaknya cukup dekat juga ya dengan orang Indonesia, karena bisa dibilang budaya gak sih? Budaya ini. Budaya mungkin akhir-akhir ini sering kali ya mungkin. Ya, fenomena kali ya. Fenomena, iya. Fenomenanya juga nggak cuma di Indonesia, di Jepang, tapi di Indonesia juga ada. Jadi kali ini gue bakal membahas tentang fenomena sugar baby. Kalau di Jepang istilahnya apa? Papakatsu ya. Papakatsu, iya. Apa sih sebenarnya papakatsu? Papa itu artinya kan ayah. Terus katsu itu artinya kan aktivitas. Oh, katsunya Katsudo, iya, aktivitas. Jadi aktivitas bersama ayah gitu kali ya. Papanya tanda petik ya. Iya. Ya gitu. Nah, yang menarik adalah jadi kita bakal mengutip sedikit dari artikel yang ditulis sama si Karin di medianya dia. Jadi kita bakal membahas sugar baby Riri namanya ya, sugar baby Riri yang dia terbukti scam gitu ya jadinya. Iya, dia terbukti scam dari 3 ayah. 3 ayah. Bukan ayah sih, maksudnya bapak-bapak gitu. Iya ya Mak. Oh iya bener. Jadi abis dia ngomongnya ayah, jadi kesannya ayah. Iya. Bukan papa gitu. Kalau papa gitu. Oke. Dari gua pengen nanyain ini dulu sih sebenarnya tentang fenomena atau kasus papakatsu atau apa sih namanya sugar baby yang ada di Jepang itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah mirip-mirip juga kayak di Indonesia, yang dimana Indonesia bahasa sekarang bilangnya kan ani-ani ya, ani-ani gitu. Kalau dulu sama juga sih, sugar baby juga gitu. Nah, apakah mirip? Apakah gimana kalau di Jepang ini? Ya mungkin saya kan sudah tinggal di Jepang selama udah kayak 7 tahun gitu kan ya. Jadi kurang tahu Indonesia itu sekarang seperti apa. Cuma kalau di Jepang itu ya misalnya kayak tergantung juga sih, tergantung kontraknya, perjanjiannya itu kayak gimana. Cuma biasanya kayak ya pergi jalan-jalan bareng sama bapak-bapak gitu. Terus tergantung mereka juga sih, ada hubungan seksual atau enggak, atau cuma jalan-jalan doang, atau mungkin bisa body touch gitu, tergantung mereka gitu. Kalau di Indonesia gimana? Mungkin kurang lebih sama juga sih. Tergantung tergantung dia sama papa yang mana gitu. Kalau mungkin perjanjian sama yang ini sampai sejauh mana gitu. Tapi beberapa ya mungkin ada yang memang cuma jadi temen
teman jalan atau nemenin gitu-gitu, tapi ada juga yang memang sampai berhubungan seksual gitu-gitu sih. Iya, tapi mungkin kalau udah berhubungan seksual itu mungkin udah termasuk udah termasuk pelacuran gitu kan ya, jadi mungkin ilegal gitu kalau di Jepang. Oh iya bener ya, Iya, karena iya, kita melihat hukum di Jepang tuh kan kalau udah sampai intercourse itu kan Iya, ilegal. tapi intercourse-nya itu sampai apa namanya kalau bahasa Indonesia? Berhubungan badan. Tapi berhubungan Oh badan. iya bukan. Ya pokoknya yang sampai bisa bikin anak gitu loh. Iya all the way Bu ya. Iya, itu baru ini. Kalau misalnya masih cuma kayak ya Di luar itu gitu, meskipun aktivitas seksual juga. itu tidak ilegal gitu. Maksudnya agak abu-abu gitu lah. Nah, kalau ini sendiri ya, apa istilahnya, anak-anak yang memang melakukan aktivitas kayak, bukan aktivitas ya menjalani lah istilahnya, menjalani sugar baby gitu-gitu. Kalau di Jepang tuh dari mulut ke mulut atau memang sebenarnya ada komunitas di balik itu gitu, atau kelompok ya kalau bilang komunitas, kesannya Tergantung gimana gitu? orang sih, mungkin bisa lewat website gitu kan. Oh ada juga ya website. Iya, website juga bisa. Udah gitu bisa aja. Ya bisa berbagai macam cara sih carinya. Misalnya dating application gitu juga mungkin bisa ntar bapaknya nawarin gitu, mau nggak ini gitu. Terus kan bisa aja ada yang mau gitu. Kalau enggak, mungkin ceweknya tadinya emang udah kerja di tempat kayak girls bar gitu-gitu, kayak di udah bar deket lah atau ya. udah deket sama lingkungan seperti itu. Terus ditawarin sama bapaknya, mungkin dia iya aja gitu. Jadi tergantung individualnya sih. Jadi ada berbagai macam cara gitu untuk bisa masuk ke bisa melakukan pekerjaan seperti itu gitu. Kalau misalkan ada websitenya, itu berarti apakah beberapa dari mereka itu ada yang under satu perusahaan atau agent gitu, atau enggak juga? Atau mereka sebenarnya ya memang lone wolf aja, mungkin bekerja sendiri gitu? Mungkin websitenya bakal dapat uang kali ya, mungkin dapat komisi gitu. Oh, komisi atas transaksi mereka mungkin ya? Iya. Terus kalau misalnya ketemunya nggak lewat aplikasi tersebut, terus ketemu udah langsung kayak berhubungan langsung direct gitu, biasanya ya bikin perjanjian aja sih gitu. Nah di sini kita kan ngebaca artikel yang kamu tuliskan tentang sugar baby si Riri ini, yang dimana dia udah dipidana berarti ya? Udah, dan dia itu dipidana 9 tahun penjara sama harus bayar 8 million yen. Berapa itu? 8 miliar rupiah ya. 8 miliar rupiah. Oh, ini tuh dia dipidana karena aktivitasnya, karena pekerjaannya sebagai sugar baby, atau ada hal yang lain sebenarnya? Jadi dia itu saya balik lagi itu, ini kasusnya itu sangat viral di Jepang. Ini tuh viral banget tahun lalu tuh. Dia itu sampai, jadi tuh si ceweknya ini yang di penjara ini, dia itu bikin kata dia istilah dia sendiri namanya itadaki joshi, artinya perempuan yang menerima. Itadaki itu kan menerima. Terus joshi itu artinya perempuan. Nah dia itu kayak menerima gitu. Jadi namanya itadaki joshi itu viral sampai dia itu jadi dinominasi jadi buzzword tahun 2003 gitu. Oh, sampai kayak gitu ya? Iya. Berarti rame banget di Twitter juga? Rame. Oh. Dan dia itu punya banyak penggemar juga. Followers. Iya. Soalnya dia emang lucu dari sih. Cewek apa cowok? Ya mungkin dari berbagai macam orang sih sebenarnya. Banyak juga kan yang simpati sama dia gitu. Nah, pidananya sendiri? Pidananya sendiri. Apa yang dia langgar? Maksudnya apakah sebenarnya? Oh, jadi dia itu ditangkap sama polisi karena apa gitu? Itu ditangkap karena dia itu bikin manual cara menipu bapak-bapak gitu. Oh. Jadi dia bikin manual cara menipu bapak-bapak, terus dia jual manualnya.
Jadi itu kayak guidelines buat para sugar baby yang lain gitu ya ceritanya. Iya. Oh. Dan dia itu orang yang beli manual tersebut itu dia itu jadi ada perempuan lain yang ditangkap polisi karena menipu. Pokoknya kayak nge-scam gitulah. Dan pas polisinya kayak investigasi itu kan ketemu manualnya. Bukunya itu. Terus karena itu si Didi Chan ini nama dia sebenarnya Watanabe Mai, tapi si Didi Chan ini itu ditangkap karena apa? Sebagai accomplice gitu. Apa yang namanya? Kayak membantu crime orang. Apa sih nama bahasa Indonesianya? Orang yang membantu dalam aktivitas kriminal tindak pidana lah ya. Iya. Aktivitas kriminal gitu. Oh, jadi gara-gara buku itu dia dipidana gitu. Tapi sebenarnya apakah profesi sugar baby ini tuh kriminal atau enggak? Ilegal atau legal? Tergantung ya. Atau abu-abu sebenarnya. Dia legal sih sebenarnya seharusnya. Ya sama aja kayak host gitu kali ya. Iya. Cuma yang si Didi Chan itu salahnya itu dia bikin manual. Jadi kayak terus manualnya mungkin kan ditulis kayak nge-scam gitu kan. Scam. Nah, yang pidananya itu scam. Kan di manualnya dia itu dia ditulis cara nge-scam kayak bapak-bapak gitu. Jadi pertama-tama dia harus kayak baik-baik sama bapak-bapaknya, terus tiba-tiba kayak bikin emergency gitu. Kayak aku nggak bisa bayar rent gitu-gitu lah. Pokoknya dituliskan caranya kayak begitu bikin. Dan yang bagian tindak pidananya itu karena itu kan termasuk scam gitu. Jadi yang pidananya itu sebenarnya scamnya gitu. Penipuan sih. Penipuannya sendiri biasanya apa yang seperti apa ya maksudnya? Seperti apa penipuannya? Jadi misalnya kayak deketin bapak-bapak terus berbohong ke bapak-bapaknya gitu, kayak butuh uang karena misalnya mamanya sakit gitu, padahal enggak gitu. Berarti apakah bisa dibilang ketika lu nggak menipu bapak-bapak itu tuh sebenarnya nggak apa-apa ya? Cuman gara-gara dia itu berpura-pura atau mereka itu berpura-pura apa istilahnya? Berpura-pura punya masalah gitu kan. Akhirnya minta duit gitu kan pastinya. Iya. Oh. Dan mungkin banyak orang kayak si Didi Chan ini, cuma masalahnya si Didi Chan ini kan dia bikin manual, dia bikin ini, dan akhirnya udah kayak apa namanya prosecutor. Apa bahasa Indonesianya prosecutor? Ini penuntut umum. Iya. Jaksa penuntut. Oh iya, jaksa penuntutnya itu dia kan nyari buktinya gampang gitu kan. Kalau misalnya di dalam hukum itu kan jaksa penuntutnya kan harus cari bukti-bukti yang bisa bikin apa tindak pidananya itu terbukti di pengadilan. Nah si Didi Chan ini kan karena bikin manual lah, bikin video lah gitu-gitu, jadi udah dia bikin gampang. Video juga di YouTube gitu. Bukan bikin video ya, pokoknya dia banyak nulis di Twitter juga gitu. Bisa jadi dia emang udah terkenal juga jadi kali ya. Dia nulis di Twitter dia sendiri kayak, gua ngebohongin bapak-bapak, terus semua uang gua mungkin istilahnya dia udah mengaku gitu. Dia udah mengaku sama crime dia sendiri gitu. Istilahnya gini ya mungkin nggak Pak? Kalau di Indonesia kan ada namanya nyepuin ya. Nyepuin itu kan kayak melaporkan tindak kriminal orang lain ke polisi, jadi yang melakukan kriminal itu tuh di penjara gitu. Nah kalau dia kayak nyepuin diri sendiri gitu kan. Iya. Gali lubang dia sendiri gitu. Dia sendiri berarti kalau buat manual itu dia sendiri juga sebenarnya udah melakukan ini nggak sih? Melakukan penipuan juga. Buat manual. Maksudnya kan dia udah buat manual kayak gitu. Secara otomatis sebenarnya itu berdasarkan pengalaman dia kan. Iya. Dan dia juga secara otomatis secara langsung dia sendiri juga sebenarnya juga penipu juga gitu. Kalau itu sih nggak tahu ya jaksa penuntutnya itu
aku kurang tahu bagian hukumnya di sana, cuma dia tulis di Twitter dia sendiri gitu. Saya menipu bapak-bapak terus dapat uang segini gitu. Dia kayak nulis di Twitter dia sendiri gitu. Jadi udah langsung udah nggak bisa mengelak. Iya. Oh iya berarti dia memang sebenarnya emang nipu orang juga gitu. Iya. Dia nipu orang juga gitu. Dan dia juga bikin manual atas pengalaman dia. Terus dia jualin. Terus manualnya ini laku besar gitu loh. Dia nyebutin juga nggak sih sebenarnya udah berapa banyak yang dia tipu dan udah berapa banyak duit yang dikumpulkan sama dia gitu? Oh, kalau itu sih aku kurang tahu ya. Cuma menurut berita gitu dia itu juga guilty of nge-scam 3 pria. 3 apa ya iya, tadi? 150 juta yen. Itu aku nggak tahu. 970.000 dolar. Itu berapa? Kan 150 juta tambahin 02 aja udah 15 miliar ya? 1 miliar nih, 1 miliar. Ya, kurang 1,5 miliar. Iya. Oh. Oke. Oh, jadi itu yang terbukti ya. Dia udah menipu tiga bapak gitu. 3 bapak-bapak gitu. Ininya juga sama ya ceritanya, kayak dia entah dia sakit atau gitu. Menurut berita sih dia bilang dia harus putus hubungan sama orang tuanya gitu. Jadi dia butuh uang gitu. Oh, buat seikatsu ya. Iya, seikatsu hi. Backgroundnya sendiri si Riri tuh lu tahu juga nggak sih misalkan kapan dia memulai jadi sugar baby atau awalnya dia kan pasti kalau cewek-cewek kayak gini kan awalnya pasti nggak tahu kan link-link kenapa bisa akhirnya jadi situ. Nah kalau itu nggak ada, lu tahu nggak ceritanya? Dia ceritanya sih dia itu dia suka sama. Jadi ini kayak mungkin balik lagi ke, mungkin aku juga udah pernah ngomongin ini di podcast. Kasus yang sebelumnya ya. Iya, jadi itu dia itu customer host club gitu. Dan semua uangnya itu dikasihin ke host club. Pas dia ditangkap polisi pun dia nggak uangnya nggak ada di dia gitu. Dia cuma punya paling cuma punya kayak 1 juta atau berapa gitu. Semuanya dikasihin ke host gitu. Terus dia udah kayak homeless juga gitu. Tinggal di hotel lah, tinggal di inilah gitu. Jadi dia itu nggak kaya. Dia itu kasihin semua uang dia ke host gitu. Oh, jadi balik ke sini lagi ya duitnya ya? Berapa banyak tuh? Kalau dia sendiri sampai pasti motifnya tetap sama kan? Kayak dia ngedukung si salah satu hostnya itu untuk jadi nomor 1 kan pasti kan? Dan apakah hubungannya sampai situ juga? Apakah sama kayak yang beberapa kasus yang pernah kita ceritain itu? Sampai dia tinggal bareng gitu, itu enggak? Nggak tahu sih kalau tinggal bareng atau enggak sih, aku nggak tahu ya. Cuma kalau nggak salah dia itu emang pengen ngedukung hostnya. Dan hostnya itu juga dia juga di penjara. Dia belum di penjara sih. Dia juga ditangkap polisi karena hostnya sama manajer host clubnya ditangkap polisi juga karena kayaknya polisi berhasil kayak membuktikan kalau mereka itu tahu kalau Riri ini nge-scam. Oh, jadi terlibat juga. Iya, akhirnya terlibat juga. Oh, kayak gitu. Itu tuh berarti gara-gara ada salah satu cewek yang ketangkap nipu customernya dia, ya papanya dia, dan menemukan buku itu gitu. Oh, niat banget ya dia bikin buku itu gitu. Iya sih, niat. Dan dia sebenarnya aku pernah baca di Twitter gitu. Jadi ada salah satu kayaknya YouTuber atau apa gitu yang beli manual dia buat dijadiin konten ya tadi atau enggak juga? Cuma kayak pengen, pokoknya mereka udah saling kenal gitu, terus dia kayak ini kayak cerita background gitu, cerita
ya anekdot gitu kali ya mungkin. Cuma dia itu kayak dia beli manualnya si Riri Chan, dan dia juga mungkin dia termasuk dalam lingkungan, aku kurang tahu sih ini orangnya kayak orang apa, di cuma circle yang sama mungkin kali. Iya, tapi dia juga kayak melakukan hal-hal yang mirip-mirip kayak Papa Katsu gitu lah. Terus dia lihat-lihat manualnya, terus dia komplain gitu ke si Riri Chan. Dia komplain, manualnya sama kayak yang gue omongin di YouTube gue, nggak jauh beda gitu kan. Terus si Riri Chan ini, tapi Riri Chan ini figur yang mungkin kontroversial ya, karena dia itu lucu, dan dari cerita ini tuh dia kelihatannya kayak anak baik, anaknya kayak baik gitu ya. Soalnya pas dikomplain gitu si Riri Chan dia bilang, oh maaf gitu, terus dia refund. Ini kalau nggak salah manualnya itu kayak bisa 1 juta rupiah gitu. Dia itu refund uang dia refund ke si orang yang komplain ini. Ya, yang YouTuber tadi. Iya, terus dia kasih gift Starbucks gitu. Maaf ya gitu, kayak customer service dia itu kayak on point gitu loh. Omotenasinya ya. Iya. Jadi ini udah kayak dia benar-benar niat banget sih kayaknya. Ya, tadi kan sebenarnya di belakang kita juga udah ngobrol gitu. Kayak lu ngasih lihat kayak videonya. Dia punya YouTube juga ya. Iya. YouTube, terus kayak beberapa videonya dia ngomongin kayak gitu-gitu. Sebenarnya gua nggak tahu ya apakah di Indonesia tuh ada YouTuber yang kayak gitu juga gitu. Tapi dia tuh kayak cukup gamblang gitu, kayak di YouTube-nya ngomongin meskipun nggak ada nama ya, maksudnya nggak ada nama, kayak ngomongin hal-hal yang sekiranya bisa kalau di Indonesia kan nggak mungkin lah. Nah kalau di Jepang tuh kayak cukup biasa aja kayak gitu. Ya banyak sih yang bikin ya bisa dibilang ada orang-orang yang bikin konten-konten. Jadi si Riri Chan ini itu bikin konten di YouTube. Jadi dia itu selain kerja sebagai ani-ani ini, dia itu kerja sebagai di tempat prostitusi juga gitu. Kesana lagi ya. Iya, dan dia situ-situ aja. Itu sering dia itu bikin, jadi video-video yang dia bikin di YouTube itu customer yang paling tipe customer yang aku nggak suka di tempat prostitusi gitu, atau kata-kata yang paling sering dikatain sama customer dan dia nggak suka gitu. Bikin dia ilfeel kayaknya. Iya, bikin dia ilfeel gitu. Jadi dia bikin video-video kayak gitu juga. Apa itu kata-kata, Pak? Pernah? Jadi itu kadang-kadang yang aku nonton, yang aku inget itu kadang-kadang ada bapak-bapak yang datang, terus dia ngomongnya, lu beruntung ya customernya gua gitu. Gua ganteng kan gitu. Jadi ada bapak-bapak yang mikir kayak narsis gitu lah. Narsis. Gua ganteng, beruntung ya lu gitu. Kalau enggak, kata-kata yang paling dia nggak suka itu contohnya kayak gue customer keberapa gitu. Terus dia bingung, dia itu komplainnya itu dia males ditanyain kayak begitu karena emangnya mau jawaban kayak apa gitu. Pasti customernya udah kayak ribuan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya dalam sehari itu misalnya bisa 3-5 orang customer orang gitu misalnya. Ya pasti udah kayak kalau udah lakuin bertahun-tahun gitu kan pasti udah banyak banget gitu kan. Kayak kurang lebih dengan lu nanya kayak gitu, lu harap gua jawab apa gitu. Iya, jadi biasanya kan kalau orang nanya-nanya kayak gitu kan pasti kan mereka pengennya dibilang, oh lu customer pertama gitu. Jadi nggak ada bekas siapa gitu kesannya ya. Iya, mungkin nggak tahu lah, pokoknya dia juga bingung gitu mau apa gitu. Gitu. Berarti berarti memang sebenarnya ya pekerjaan kayak gini sama kayak beberapa yang kita obrolin di podcast kemarin-kemarin itu, seperti yang lu bilang gitu loh, bahwa semua transaksi atau duit yang ngalir di sini itu tuh muter di situ-situ lagi ya. Kayak pada akhirnya orang kayak dia pun terjebak di apa ya istilahnya? Mendukung host itu ya. Kebanyakan orang-orang yang kerja
di tempat-tempat kebanyakan orang yang bekerja sebagai kayak kerja malam gitu biasanya Cari hiburannya ke sana kali ya. bukan cari hiburannya, jadi biasanya tuh kayak pertama-tama itu mereka yang nggak sengaja ketemu host atau mungkin diajak temen atau apa gitu. Terus akhirnya malah jatuh cinta sama host. Terus kalau misalnya harus ke host club itu kan mahal. Jadinya mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu gitu. Iya sih. Jadi iya biasanya orang yang kerja di hiburan malam itu biasanya addicted sama host gitu. Kalau si Riri itu emang separah apa? Dia pernah sampai bayar berapa semalam gitu, tahu nggak? Kurang tahu sih, cuma karena uang yang dia gunain buat nipu itu semuanya ke hostnya, berarti udah. Ya berarti 1,5 miliar itu jatuhnya ke satu host itu doang. Iya. Mungkin kayaknya, atau mungkin dia pergi ke tempat host club lain, kita nggak tahu. Emang dia terkenal itu ya si hostnya, atau bisa sampai? Nggak terkenal, maksudnya ini bukan, mungkin konsepnya itu bukan kayak terkenal kali ya, tapi di host di Jepang, di Kabukicho ya, di Kabukicho itu di Shinjuku ya, jadi dia kayak di pusat Tokyo gitu. Terus ini tuh tempat red light districtnya Tokyo gitu Ya, di sini tuh udah tahu lah ya. ya, mungkin di situ tuh banyak banget host club ya kan. Dan biasanya ya kalau misalnya host gitu bisa nemuin 3 atau 4 orang customer yang udah tergila-gila sama dia Dan gitu. loyal gitu ya. Ya dia pasti udah untung banyak banget gitu. Karena satu perempuan misalnya bisa menghasilkan duit bermiliar-miliar gitu, atau berjuta-juta gitu kan. Jadi ya aku nggak tahu sih ini hostnya siapa. Sebelum berita ini aku nggak tahu ini host siapa, jadi nggak terkenal gitu. Dan keseret juga ya, apes juga berarti. Dan host ini, tapi setelah kejadian ini kayak viral gitu, hostnya itu ternyata juga punya YouTube juga gitu. Terus dia bikin kayak video. Tips juga jangan-jangan. Dia bikin videonya itu judulnya 4 tipe customer yang harus lu avoid gitu. Dan di dalam video itu ada, menurut berita yang aku baca ya, nggak tahu ini verified atau enggak, itu ada. Jadi dia itu menunjukkan kayak uang gitu loh, uang, dan uangnya itu ternyata dari Riri Chan gitu. Jadi kayak berstak-stak uang gitu dia ada di dalam video dia, dan ternyata uang itu mungkin dari kayak Riri Chan gitu. Ya, cepuin diri sendiri juga ya. Berarti nggak usah nyari bukti lagi juga itu. Iya, mungkin sekarang kan eranya udah era sosial media, apa-apa diupload, gitu. ini. Benar. Wah, memang emang sih kalau dipikir-pikir pada akhirnya ya, kenapa istilahnya kan kita sendiri mungkin ya orang asing itu bingung gitu kalau ada host club gitu tuh dapatnya dari siapa sih? Emang ada nggak sih orang-orang yang memang segitu ya, istilahnya ya segitu bisa dibodohin kalau kasarnya ya, sampai mau ngeluarin duit segitu ya. Rupanya emang mayoritas yang datang ke situ pun, meskipun nggak semuanya itu, nggak semua customer kayak gitu ya, mayoritas emang di industri yang mirip-mirip juga ya. Iya, karena kalau nggak di industri kayak gitu nggak bisa afford sebanyak itu duitnya. Iya, kalau nggak punya duit sebanyak itu nggak bisa pergi ke tempat-tempat seperti itu gitu. Dan biasanya mereka itu punya banyak utang karena udah keseringan pergi, dan mau nggak mau harus pay later. Iya. Oke. Nah, sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu berhubungan dengan nggak terlalu berhubungan dengan tentang sugar baby ini sendiri. Gue pengen nanya secara pribadi aja ke lu gitu loh. Mungkin lu punya sudut pandang lain tentang apa yang nilai yang berlaku di Jepang gitu. Si Papa Katsu ini kan berarti bisa
ataupun orang yang menggunakan jasa prostitusi lah. Istilahnya kan itu kan berarti mereka udah melakukan hubungan seksual di luar pasangannya dia ya. Nah, beberapa belakangan ini atau beberapa pokoknya yang dekat-dekat ini tuh kan lagi marak tuh. Oh, yang ini ya, yang bunuh diri. Bukan bunuh diri, yang ditusuk ya? Oh, bukan. Yang di Jepang orang-orang pada bertanya-tanya prostitusi atau papakatsu itu termasuk selingkuh atau enggak gitu. Oh, itu. Itu tergantung individual ya. Mungkin di video itu banyak yang bilang kalau pergi ke prostitusi itu bukan selingkuh gitu. Bukan selingkuh, waki ya kan bahasa Jepangnya. Tapi tergantung orangnya juga. Ada orang yang bakal bilang itu kayak selingkuh gitu. Terus ada juga orang yang bilang nggak selingkuh gitu. Jadi sebenarnya tergantung orang sih. Cuma aku tahu juga kayak misalnya punya pacar, biasanya tuh habis itu kayak misalnya kalau misalnya cowok Jepang itu kalau misalnya kayak lagi jalan-jalan sama temennya gitu kayak traveling gitu, biasanya mereka kayak yuk kita ke tempat prostitusi gitu. Oh iya. Iya. Ini kan jadi, misalnya gengan cowok-cowok gitu ya. Iya. Terus yuk kita ke tempat prostitusi, terus akhirnya mereka kayak pergi gitu. Terus biasanya terus kalau misalnya ketahuan sama pacarnya gitu, bentar bisa ada masalah gitu bisa. Berarti ya tergantung individu masing-masing kan. Iya. Soalnya ya kita balik lagi kalau di Indonesia kan mungkin masih tabu lah. Yang gua sih yakin kalau entah cewek atau cowok yang ditanya di Indonesia tentang orang yang pergi ke prostitusi atau orang yang punya sugar baby atau orang yang seenggaknya ke tempat pijat-pijat gitulah, yang mungkin terakhirnya happy ending kayak gitu-gitu, mereka pasti hampir 100% mungkin ya, pasti bilang itu tuh selingkuh gitu loh. Nah kalau di Jepang tuh memang beda-beda ya, ada yang merasa itu tuh nggak selingkuh juga memang pada tapi biasanya ya ada sih orang yang aku kenal gitu yang pacarnya ternyata malah pergi ke tempat prostitusi gitu, berantem. Cuma mereka nggak putus gitu, mungkin masih bisa dimaafin karena bukan nggak ada hubungan emosional kali ya. Cuma sebatas customer dan penyedia jasa gitu doang ya. Iya. Oh berarti ya memang ada sebagian orang di Jepang itu berpikir bahwa itu tuh nggak selingkuh tuh emang benar ya. Iya sih. Meskipun udah berkeluarga gitu, nggak tahu juga. Itu sih kayaknya banyak ya. Banyak. Maksudnya bapak-bapak yang udah punya keluarga terus malah pergi ke tempat begituan, menurut aku sih nggak tahu ya, mungkin itu kayak image aku doang, tapi menurut aku sih banyak. Iya sih ya. Iya. Emang rata-rata customernya juga bapak-bapak di atas 40-an kayaknya pasti ya. Karena yang perlu kalian tahu yang di Indonesia ini, di Jepang itu kayak apa ya, bisa kan mungkin gue juga udah pernah bahas lah sama si Mr. X di yang prostitusi itu, range dari cuma pijit biasa sampai yang memang intercourse itu kan sebenarnya jasanya tuh banyak lah, ada soplen, ada gini. Nah itu tuh memang banyak banget di Jepang itu. Iya. Dan sebenarnya iya sih, ya banyak, emang banyak, udah umum banget sebenarnya. Udah umum banget dan banyak. Dan aku nggak suka ya pemikiran kayak gini, tapi banyak orang yang kayak bilang, karena Jepang ada prostitusi, pelecehan seksual itu berkurang di Jepang gitu. Padahal nggak juga gitu. Aku nggak lihat datanya sih, cuma menurut aku sih nggak juga ya. Dan kadang-kadang aku kan sebagai perempuan juga, misalnya kadang-kadang kayak bukan cuma aku doang, tapi kadang-kadang misalnya lagi jalan gitu, image-nya Jepang itu kan sangat aman, dan emang aman. Cuma aku pernah kayak tiba-tiba ada cowok yang approach terus bilang kayak, ayo ke hotel, gue bayar 2 juta gitu. Aku pernah ada yang kayak gitu, terus aku cuma kayak ignore kayak. Banyak juga tuh di YouTube kayak gitu-gitu, orang yang laporin, bukan laporin, kayak videoin kayak gitu. Jadi kayak udah
Tapi kalau misalnya dicuekin mereka nggak ini, cuma kayak menurut aku sih kurang sopan. Oh iya. Oh ya pada akhirnya memang nggak bisa dipungkiri beberapa orang mungkin, apalagi yang udah berkeluarga gitu kali ya, mungkin hubungannya juga sama istrinya nggak tahu ya, masih itu kan masing-masing kayak udah renggang aja ya. Soalnya gue pernah dengar juga kayak ada yang memang istri yang berpikir ya udah lu terserah, ketika keluar dari rumah ini lu ngapain terserah, selama lu balik ke rumah dan memprovide kita kebutuhan kita gitu. Iya. Kan ada kayak gitu juga. Nah ya meskipun ya teman-teman nggak semua orang atau cewek atau cowok tuh berpikiran yang sama ya, itu iya. Lagi. Oh oke. Ada ini lagi nggak sih fakta menarik tentang si Riri ini? Jadi Riri ini kan dia selain itu mungkin tadi kan kita bahas kenapa si Riri ini tertarik sama host gitu kan. Dan menurut dia pas di pengadilan gitu dia bilang kalau misalnya dia itu punya, ya kebanyakan orang yang mungkin addicted sama host itu punya kayak lingkungan masa kecil yang kayak buruk gitu. Oh, broken home atau gitu. Iya, terus kayak dibully gitu kan. Ya jadi dia ngomong kayak gitu pasti ini. Dan mungkin info menarik lainnya itu ada Twitter account yang post jadi itu korespondensi si Riri Chan di penjara sama fansnya itu. Jadi dia tuh sering kayak nulis surat gitu ke fansnya, terus fansnya kayak nulis gitu, terus surat-surat dari Riri Chan dari penjara itu dipost di Twitter gitu. Aku belum baca sih kayak dia nulis apa gitu. Berarti memang dia setidaknya cukup ada followers juga kali ya. Iya, dan mungkin banyak yang mikir 9 tahun itu lama banget atas yang dia lakuin gitu. Ya. Soalnya iya, banyak yang mikir ini tuh kayak terlalu keras gitu lah. 9 tahun. Padahal dia sekarang umurnya 25 tahun. 9. Wah, dari SMA mungkin. Oh, oke. Dan dia ini gimana? Apakah udah ada keputusan dia di berapa sentence tuh dia udah ini kan masih di district court itu kayak pengadilan yang paling rendah itu apa sih namanya? Nggak tahu juga. Pengadilan lah pokoknya. Terus abis itu kan dia bisa file an appeal, apa ya namanya? Banding. Ya banding, terus bakal ngaju banding ke pengadilan selanjutnya gitu. Pengadilan tinggi kali, high court. Jadi nggak tahu sih bakal gimana. Cuma banyak yang simpati sama dia, soalnya kan yang dia tipu juga bapak-bapak, terus bapak-bapaknya mau aja ditipu gitu. Balik lagi ya ke sana lagi ya. Iya, dan sebenarnya bukan cuma Riri dan mungkin yang aku mikir juga host gitu di host club gitu kan, mereka kan banyak bikin kayak cewek-ceweknya itu kan addicted dan kayak bikin cewek-ceweknya bayar uang banyak banget itu kan juga termasuk penipuan. Cuma ya si hostnya itu nggak bikin manual, maksudnya salah si Riri Chan-nya bikin manual gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin ini hal yang umum terjadi, cuma ya Riri Chan itu menggali lubangnya sendiri begitu. Ya bisa jadi ya si bapak-bapak itu juga di keluarganya ya nggak tahu atau enggak si istrinya, atau bisa jadi tahu dan membiarkan itu juga gitu ya, macam-macam lah sebenarnya. Karena ya nggak bisa disamain ketika dinamika sosial di Jepang itu kayak di Indonesia teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia sebenarnya banyak ya kayak sugar baby gitu, prostitusi. Cuman ya kita merasa kadang-kadang ya ini sebenarnya gue kritik Indonesia juga gitu loh. Kita selalu merasa bahwa kita itu punya budaya timur dan merasa bahwa kita tuh negara yang istilahnya beradab atau kalau dibilang suci nggak suci ya, beretika bermoral gitu, ya beretika bermoral gitu. Padahal
di balik semua itu kan kita tahu ada OpenBO, ada aplikasi yang hijau itu. Terus kalau kita jalan ke daerah distrik tertentu di kota besar-besar misalkan kayak Jakarta, Bandung, Jogja gitu kan pasti semua orang tahu di tempat itu tuh tempat prostitusi gitu. Cuman karena kita selalu merasa kayak gitu tuh, jadi kesannya tuh orang Indonesia tuh nggak ada yang melakukan kayak gitu, padahal banyak banget gitu loh. Mungkin ini sebenarnya kalau Jepang itu mungkin bedanya Jepang itu open. Cuma kalau misalnya Indonesia itu kayak tertutup gitu kan. Kayak sedikit munafik sih menurutku. Iya. Merasa bahwa kita nggak kayak gitu, padahal ya Jepang dan Indonesia ya sama aja gitu loh. Bedanya kita nggak merasa bahwa itu tuh adalah bagian dari kehidupannya mereka, padahal ya itu termasuk bagian dari kehidupannya mereka. Cuman kita menampik aja gitu. Kalau Jepang kan kalau ya ketika udah masuk sesuatu yang udah diregulasikan kan berarti cara nggak langsung dia mengakui bahwa itu ada bagian dari kehidupan Jepang gitu kan. Oke. Ya mungkin itu aja buat episode kali ini. Kita ngebahas tentang si Riri ini yang lagi viral, sugar baby yang lagi viral dan dihukum lagi di ini ya berarti ya, lagi di penjara. Ya maksudnya lagi atau udah selesai persidangannya? Persidangannya udah selesai. Udah selesai. Sekarang udah di penjara dan kayak pada akhirnya kita melihat bahwa sebenarnya uang dari industri-industri kayak gini atau entah prostitusi atau sugar baby, nggak tahu kenapa pasti ujungnya balik lagi ke industri host gitu ya. Padahal apakah jangan-jangan ketika industri host itu nggak mungkin sih. Diregulasi. Nggak profesi, maksudnya bukan diregulasi, dihanguskan. Apakah profesi itu tuh hilang? Nggak juga ya kayaknya. Kayak prostitusi dan lain. Kurang. Prostitusi itu kan pekerjaan yang paling tua, nggak bakal hilang sih. Mungkin yang penting diregulasiin saja. Oke. Buat teman-teman yang penasaran artikel yang ditulis sama Karin Kaneko itu, ntar gue bakal taruh di deskripsi podcast ini. Sebenarnya banyak ya. Kalau googling Karin Kaneko, artikel yang kamu tulis di media itu keluar semua nggak? Iya, keluar semua. Nah, bisa dicari teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran apa aja sih yang pernah ditulis sama Karin, karena lumayan teman-teman. Kayak pertama pernah sempat nulis tentang itu juga ya, apa yang Janis itu. Terus yang kemarin kita ngobrol tentang apa sih host. Nah sekarang gini. Nah kedepannya mungkin kita akan ngobrolin kriminal di Jepang yang lainnya. Jadi tunggu aja teman-teman. Pokoknya ketika kalian melihat di artwork dari podcast itu ada Karin, berarti kita sedang ngobrolin kriminal. Nggak luar biasa sih, kriminal unik ya yang ada di Jepang. Ini kriminal yang viral. Kriminal yang viral di Jepang yang nggak tahu apakah di Indonesia ada juga yang serupa, tapi itu lagi ini banget di Jepang. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih buat Karin udah mau datang lagi di Night in Tokyo. Mungkin kita kedepannya bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang kriminal yang ada di Jepang. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang atau hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. Dan jangan lupa juga kunjungi di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru sekarang. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekali lagi terima kasih Karin udah mampir, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu setia nungguin dan mendengarkan Night in Tokyo. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.